Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas kasih Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita memberkati kita hingga sampai detik ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan melakukan pendalaman Alkitab kita persiapkan hati kita berdoa. Terpujilah Allah kami yang hebat di dalam Yesus Kristus. Kami ada sampai saat ini semua karena kemurahan dan kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan melakukan pendalaman Alkitab. Tuhan berkati kami agar kami mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Tema pendalaman Alkitab kita pada saat ini adalah Tuhan Yesus adalah penebus kita di dalam kitab Rut. Setelah suami dan anak-anak Naomi meninggal, Naomi dan Rut menantunya kembali ke tanah asalnya, Bethlehem Yehuda. Dan kemudian Rut bertemu dengan Boas. Boas yang mau menerima Rut apa adanya, walaupun Rut sudah punya mantan suami. Boas bersedia menerima Rut, dan Boas mampu untuk menebus Rut. Boas mampu menebus karena dia kaya. Boas adalah penebus Rut. Di dalam perjanjian lama, seorang yang miskin yang hendak menjual ladangnya, kerabat dekat wajib untuk membelinya. Boas merupakan kerabat dekat yang kedua Naomi, sehingga Boas berhak untuk menebus Rut menantu Naomi. Penebusan yang dimaksud merujuk kepada kedatangan Tuhan Yesus Kristus di dalam karya penebusannya. Tuhan Yesus datang untuk menebus manusia berdosa. Tuhan Yesus mau menerima manusia sekalipun penuh dengan dosa dan jahat. Tuhan Yesus bersedia menolong manusia tanpa memandang status manusia, tanpa melihat latar belakang manusia. Dan Tuhan Yesus mampu untuk menebus manusia yang berdosa karena Tuhan Yesus adalah Allah yang kaya akan kuasa penebusan dosa. Dan Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup untuk menebus manusia berdosa dari maut. Sahabat dan saudara terdekat manusia berdosa adalah Tuhan Allah di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menebus manusia bukan hanya dari kemiskinan dunia ini, tetapi menebus manusia dari kematian kekal. Menebus manusia berdosa dari kematian kekal hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Tuhan Yesus telah membayar harga dengan mati di kayu salib, mencurahkan darahnya bagi manusia berdosa, tidak menuntut bayaran bagi manusia, dan tidak sama sekali marah kepada manusia. Itulah sebagai bukti hanya Dia yang sanggup menebus manusia berdosa. Di dalam pendalaman Alkitab pada saat ini, ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab. Yang pertama, mengapa Tuhan Yesus bersedia menebus manusia berdosa? Yang pertama, karena Tuhan Yesus mengasihi manusia berdosa. Kasih-Nya dan cintanya kepada manusia sangat besar. Di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16. Yang kedua, karena Tuhan Yesus menggenapi perjanjian antara Tuhan Allah dengan manusia yang Ia kasihi. Di dalam Ibrani 9 ayat yang ke-15, demikian firman Tuhan, karena itu Ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab Ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Yang ketiga, karena Tuhan Yesus adalah pribadi yang diutus oleh Allah Bapa untuk menebus manusia, sehingga Tuhan Yesus mau menunjukkan sikap taatnya kepada Allah Bapa. Di dalam Galatia 4 ayat yang ke-5, demikian kebenaran firman Tuhan, Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Yang keempat, karena manusia adalah milik kepunyaan Allah. Di dalam kebenaran firman Tuhan yaitu 1 Korintus 3 ayat 23. Demikian firman Tuhan, tetapi kamu adalah milik Kristus dan Kristus adalah milik Allah. Pertanyaan yang kedua, bagaimana Tuhan Yesus menebus dosa manusia?
Tuhan Yesus menebus manusia bukan dengan emas dan perak, bukan pula dengan barang fana, tetapi Tuhan Yesus menebus manusia dengan segenap kasih, mengorbankan dirinya, mencurahkan darahnya di salib dan mati. Dan pada hari yang ketiga, Tuhan Yesus bangkit dari kematian untuk menyatakan bahwa Tuhan Yesus menang dan telah melunaskan hutang dosa manusia. Allah membayar hutang dosa manusia dengan caranya Allah sendiri, bukan dengan cara pikir manusia. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Di dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-18 sampai 19. Pertanyaan yang ketiga, apakah manusia dapat ditebus dengan harta dunia? Mengapa? Harta di dunia ini tidak dapat menyelamatkan manusia dari akibat dosa, karena yang ada di dunia ini adalah suatu hal yang habis dan tidak akan bertahan untuk selama-lamanya, bahkan tidak berguna di kerajaan Allah. Pada hari kemurkaan harta tidak berguna, tetapi kebenaran melepaskan orang dari maut. Di dalam Amsal 11 ayat yang keempat. Jadi yang dapat menebus manusia dari akibat dosa adalah penebusan oleh darah Kristus yang ajaib. Itulah yang menjadi kebenaran yang sejati yang berasal dari Allah. Pertanyaan yang keempat, apakah manusia yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus dosanya tidak terhapuskan dengan bersih? Dosa manusia yang sudah dihapuskan oleh darah Yesus Kristus adalah bersih tanpa noda. Semua dosa disucikan dan tidak ada yang tersisa sedikit pun. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmiji, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Di dalam Yesaya 1 ayat 18, dan tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita daripada segala dosa. Di dalam 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7. Pertanyaan yang kelima, bagaimana seharusnya tindakan orang yang sudah ditebus? Tindakan seorang yang telah ditebus, yakni yang pertama, menghargai penebusan yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak menyia-nyiakannya. Menghargai dalam arti memiliki komitmen untuk tidak menjadi kotor lagi disebabkan dosa, tetapi harus menjadi pribadi yang menjaga kekudusan hidup di dalam persekutuan yang erat dengan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, menyampaikan kabar penebusan itu kepada orang lain sebagai orang-orang yang sudah ditebus, harus memberitakan kabar sukacita itu kepada semua orang yang belum ditebus, bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menebus umat manusia berdosa. Tuhan Yesus menebus bukan karena apa yang dimiliki atau apa yang telah diperbuat oleh manusia, tetapi semua karena kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Yang ketiga, rela menderita demi Tuhan Yesus, sebab Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita untuk menebus dosa-dosa manusia. Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dengan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-18 sampai 19. Dan yang menjadi kesimpulannya yang pertama, Boas menebus Rut dari kemiskinan dan ketidakmampuan dan menjadikan Rut milik Boas. Demikian juga Tuhan Yesus menebus manusia dari kutuk dosa, kemiskinan iman, dan menjadikan manusia menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, Tuhan Yesus menebus manusia bukan dengan harta yang ada di dunia ini, melainkan dengan segenap kasih dan pengorbanan
Darahnya telah tercurah untuk menebus manusia dan hidupnya telah dikorbankannya. Demikianlah pendalaman Alkitab kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang telah menebus kami di dalam Yesus Kristus. Pada saat hari ini kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu bahwa Tuhan Yesus satu-satunya yang sanggup menjadi penebus kami dari setiap kutuk dosa. Kami bersyukur Engkau mengorbankan diri-Mu untuk kami, dan tolong kami untuk menghargai penebusan yang Engkau berikan bagi kami. Terpujilah Engkau Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Haleluya, amin. Terima kasih untuk waktu Bapak dan Ibu Saudara semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita di dalam melakukan kebenaran firman Allah.